Megawati Soekarno Putri semakin jengkel dan semakin gemes dengan kelakuan Joko Widodo. Setelah dipecat dari PDIP, kini malah Jokowi memamerkan kemesraan keluarganya. Ya, jalan-jalan ke mall. Tentu saja hal ini bikin tambah keki, Megawati tambah sakit hati. Ya, kemesraan ditampilkan Jokowi dan istrinya ketika jalan-jalan di mall, dan inilah kesaksian mereka. Apa reaksi Jokowi terhadap pemecatan itu? Hari ini beredar video dia jalan-jalan ke mall, ya, sama cucunya, sama istrinya, sama segala macam-macam, ya kan? Dan dia ingin mengatakan ini tipikal orang Jawa ya, yang tidak ingin melakukan perlawanan terbuka, jadi sifatnya simbolik kayak gitu. Dengan dia keluyuran dengan anak cucunya santai di mall segala macam, padahal dia lagi dibicarakan di mana-mana karena dia pecat. Itu untuk mengatakan kepada Mega, emang gue pikirin, iya kan? Nggak ngefek apa-apa ke saya segala macam. Pemecatan Gibran dan Bobi oleh Megawati Soekarno Putri, dan tentu saja hal ini dijadikan bahan lelucon oleh warganet. Ya, POV ketika Megawati Soekarno Putri melihat dan mendengar Bobi dan Gibran saat dipecat, dan inilah videonya. Prof Megawati lihat respon Gibran dan Bobi setelah dipecat dari PIP. Sekarang kan saya kader Gerindra. Sopankah begitu? Saya fokus bantu Presiden Prabowo. Nyanyi. Sabar. Sementara tanggapan Gibran ketika mendengar dia dipecat oleh PDIP, dia begini, kita dengar komentar Gibran. Ya, tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Gibran cuek saja ketika dipecat oleh PDIP. Mas, izin Mas, ini lagi rame soal kabar Mas Gibran dipecat dari PDIP. Bentar, anginnya biar lewat dulu. Bentar. Tungguin kok Mas. Untuk yang belakang belum siap. Soal Mas Gibran dipecat dari PDIP Mas, ini bagaimana tanggapannya Mas? Dan juga Pak Jokowi. Ya, kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo. Ya. Tapi aja akan bergabung ke partai lain nggak Mas? Ada rencana untuk gabung ke partai lain nggak Mas untuk saat ini? Tunggu saja. Golkar terbuka nih Mas untuk menerima Mas Gibran dan Pak Jokowi juga. Tunggu saja. Kalau ada ajakan dari partai lain Mas? Terima kasih. Kalau PDIP hanya dikalahkan oleh Prabowo tanpa ada unsur Jokowi, saya kira luka hatinya nggak akan sedalam begini. Ini soal politik seperti biasa. Kalah menang persoalan biasa. Kadang nggak mungkin ada luka ya, namanya kontestasi. Nah, itu yang saya sebutkan. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian saya cek ya, dari bulan Juli sampai hari ini yang diserang itu Jokowi, bukan Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Luka terbesar yang dialami oleh PDIP hari ini adalah soal bagaimana sikap politik Jokowi yang melawan partainya. Sementara Effendi Simbolon meminta Megawati untuk tidak menghakimi Joko Widodo, dan inilah pernyataan Effendi Simbolon dengan sangat bijak. Hanya karena saya dianggap bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kong kali kong. Saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya, sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini, dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal pada Bu Megawati Soekarno Putri, biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Ya, terima kasih. Salam Natal. Natal Horas.
Sementara Deddy terus menuduh bahwa Jokowi akan mengobok-obok PDIP dan inilah pernyataan Deddy. Terus kita dengarkan Dan sama-sama. gembosi PDIP, emang bisa? Guys, banyak isu yang beredar di media sosial setelah konflik antara Jokowi dan PDIP terus memanas. Salah satunya isu kalau Jokowi itu bakal gembosi PDIP dan jatuhkan Sekjen Hasto, guys. Wah, emang bisa ya PDIP diobok-obok? Isu ini muncul setelah Ketua DPP PDIP yaitu Deddy Sitorus jawab pertanyaan wartawan. Deddy tuh bilang kalau isu itu nggak bisa dibantah. Artinya emang ada indikasi. Deddy juga ungkap kalau Megawati sebelumnya ingetin kader jangan main dua kaki buat hancurin PDIP dan wajib siaga. Menurut kalian emang bisa ya guys PDIP diobok-obok? Bukannya PDIP termasuk solid? Itulah tadi tuduhan Deddy Sitorus yang menuduh atau menfitnah Pak Joko Widodo yang akan mengobok-obok PDIP. PDI Perjuangan atau PDIP Siaga 1 menyusul munculnya sejumlah baliho dan spanduk yang menyerang Ketua Umum Partai berlambang Kepala Banteng Moncong Putih Megawati Soekarno Putri sejak Kamis 19 Desember 2024 lalu. Status Siaga 1 ini bersifat internal partai untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya mengacak-acak PDIP. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Roni Talapesi. Ia mengatakan provokasi berupa serangan terhadap Megawati melalui baliho dan spanduk telah memicu kemarahan kader seluruh Indonesia. PDIP menduga ada pihak luar yang berupaya mengacak-acak Kongres PDIP pada 2025 mendatang. Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga 1 di internal PDIP tersebut. Sehingga ini memicu kemarahan anggota dan kader partai seluruhnya. Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengakui mendengar isu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ingin mengacak-acak Kongres PDIP. Deddy menegaskan isu tersebut memang sudah beredar luas di tengah masyarakat. Ia pun menilai isu itu sengaja dihembus oleh pihak-pihak tertentu. Hal senada sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun Megawati tidak menyebut sosok yang diduga ingin mengganggu Kongres PDIP. Kini PDIP mengaku akan melawan siapapun yang mencoba mengganggu stabilitas dan soliditas partainya. Deddy Sitorus mengatakan kader dan simpatisan PDIP di seluruh Indonesia telah membuktikan kesiapan mereka dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap partai. Kami PDI Perjuangan dalam hal ini akan menyampaikan terkait dengan situasi nasional yang tadi disampaikan oleh Pak Deddy, mana kita melihat bahwa adanya spanduk-spanduk yang bertebaran di jalan protokol di Jakarta. Tentunya kami akan menyatakan sikap kami. Yang pertama adalah telah terjadi upaya secara sistematis yang digerakkan oleh kekuatan terstruktur untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah dengan adanya pemasangan berbagai baliho dan spanduk yang di tempat-tempat strategis yang disinyalir dipasang oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan terorganisir. Kedua, baliho dan spanduk tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis dan jalur-jalur utama yang mengindikasikan keterlibatan pihak kekuatan terorganisir dengan kekuatan sumber daya yang besar. Hal ini menjadi perhatian serius bagi PDI Perjuangan serta kader dan simpatisan partai karena mencerminkan adanya upaya untuk menggiring opini publik secara negatif. Ketiga, PDI Perjuangan adalah partai politik yang sah sesuai Akta Notaris nomor 05 tanggal 27 Juni 2024 dan telah mendapatkan pengesahan melalui surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.HH-05.11.02 tahun 2024 tertanggal 1 Juli 2024 tentang pengesahan perubahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019-2024
2019-2024 diperpanjang hingga tahun 2025. Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya. 4. Perpanjangan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan oleh Kongres Partai serta ditetapkan dalam Rakernas 5 PDI Perjuangan tahun 2024. 5. Perpanjangan masa bakti kepengurusan DPP PDI Perjuangan terbukti mampu menjalankan tugas secara konstitusional sebagai partai politik dengan keikutsertaan dalam tahapan Pilkada serentak 2024 dengan merekomendasikan calon-calon kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Intimidasi, mobilisasi aparat hukum, mobilisasi ASN, kepala desa dan sebagainya masih terus berlangsung. Dan ini tentu kami merasa terpanggil, kami punya kewajiban moral untuk mengatakan ya bahwa kami juga punya yang namanya tanggung jawab sejarah bahwa Jokowi dan keluarganya dalam hal ini anak dan mantunya masuk dalam dunia politik melalui PDI Perjuangan. Saya pribadi sudah berkali-kali di media menyampaikan bahwa ya memang dia lahir dari PDI Perjuangan. Tetapi 1 tahun terakhir pengelolaan kekuasaan dilakukan bukan sama sekali tabiat PDI Perjuangan. Dan Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi. Dan itu menjadi salah satu butir dari pernyataan di dalam Rakernas. Ya, tetapi berkali-kali juga saya katakan, jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Saya kira ini final, saya nggak mau lagi menyebut-nyebut nama itu, dan kami sudah secara partai maupun pribadi menyampaikan bahwa kami ya sebagai institusi politik yang melahirkan seorang politisi ya yang dibesarkan di Gembleng, tapi kemudian berbeda keluar dari koridor nilai-nilai yang disepakati di dalam PDI Perjuangan. Itu konteksnya, saya kira. Jangan